Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamain. Puji syukur atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita semua bisa menghadiri pengujian hasil penelitian audit sistem informasi. Yang kami hormati dan kami banggakan kepada Bapak Rahmat Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah audit sistem informasi. Baik, dengan tidak memperpanjang waktu, saya Mahendra Oktavian, presenter dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan audit sistem informasi pada Labersa Grand Hotel dan Convention Center menggunakan framework COVID-5 yang beranggotakan Aditya Anhar, Dita Anissa Masyitah, M. Lutfi Mufti, saya sendiri Muhammad Fadilah Akbar, Yoli Hutahian, Yusril Mahendra, Zahara Lutfia Niza. Poin pertama adalah latar belakang. Labersa Grand Hotel and Convention Center Pekanbaru adalah salah satu contoh hotel yang sudah menggunakan sistem informasi. Hotel ini berdiri sejak 2009 oleh Labersa Group. Hotel ini memiliki sistem informasi reservasi yang bernama labersa.com untuk konsumen memesankan setiap kamar pada hotel ini. Pada permasalahannya, konsumen lebih banyak melakukan reservasi melalui aplikasi pihak ketiga berupa Tokopedia dan lain-lainnya daripada penggunaan menggunakan aplikasi Labersa itu sendiri. Poin ketiga adalah metodologi penelitian. Pada tahap penyelesaian audit sistem informasi pada kelompok kami, yang pertama perolehan data awal. Di sini kami mendapatkan struktur organisasi, visi dan misi tujuan dari Labersa Grand Hotel. Yang poin kedua penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner di sini kami menggunakan berdasarkan domain DSS01 yaitu mengelola operasi pada COVID-5. Poin ketiga penentuan responden. Di sini kami menggunakan diagram Raji chart berdasarkan struktur organisasi yang sudah kami peroleh. Poin keempat perolehan data akhir. Di sini kami memperoleh hasil dari kuesioner domain DSS01 yang sudah diisi berdasarkan responden yang kami pilih dari Raji chart. Yang kelima adalah hasil analisa data. Di sini kami menggunakan proses assessment model PAM berdasarkan COVID-5 untuk mengukur memperoleh hasil penjumlahan dari kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Dan yang terakhir adalah perumusan rekomendasi yang kami peroleh dari hasil tingkat kapabilitas saat ini dan tingkat kapabilitas yang diharapkan melalui gap analisis. Poin ketiga adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan kelompok kami untuk beberapa tahapan dari metodologi penelitian untuk memperoleh hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, melalui penentuan area subdomain DSS01. Domain DSS01 memiliki 5 subdomain. Subdomain DSS01.1, subdomain DSS03, domain DSS02, domain DSS04, domain DSS01.5. Di sini kami hanya menggunakan 4 subdomain. Yang satu subdomain yang menurut kami tidak relevan untuk penggunaan penentuan area subdomain pada DSS01 untuk Labersa Grand Hotel.
Poin kedua, penentuan responden berdasarkan penggambaran Raci chart. Di sini dari struktur organisasi kami mendapatkan responden berdasarkan Raci chart, dua responden, yang pertama marketing communication, yang kedua chief accounting IT. Proses subdomain yang kami pilih 4 subdomain. DSS 01.3 memantau prasarana teknologi informasi, itu untuk responden marketing communication. Raci chart yang kami tentukan sebagai A, accountable. Untuk chief accounting pada subdomain DSS 01.1 melakukan prosedur operasional teknologi informasi. DSS 01.3 memantau prasarana teknologi informasi, dan DSS 01.4 mengelola lingkungan teknologi informasi. DSS 01.5 mengelola fasilitas TI. Raci chart sebagai responsible. Berdasarkan tabel di atas, marketing communication adalah SDM, yaitu A, accountable, yang bertanggung jawab dalam memantau teknologi informasi. Yang kedua, chief accounting IT adalah SDM sebagai R, responsible, yang bertanggung jawab dalam melakukan prosedur operasional teknologi informasi, memantau prasarana, dan mengelola lingkungan dan fasilitas TI. Poin ketiga, hasil kuesioner penentuan best practice work product dan proses atribut. Pada domain DSS 01, kami memperoleh hasil dari kuesioner berdasarkan best practice domain dan work product domain. Selanjutnya, untuk nilai proses atribut domain DSS 01, marketing komunikasi dan chief accounting IT. Selanjutnya, pada poin keempat, penilaian kapabilitas proses level 1 terhadap best practice yang harus dilakukan pada proses DSS 01. Pada tahap sebelumnya kami memperoleh nilai dari kuesioner yang telah diisi oleh responden, dan tahap selanjutnya di sini kami menghitung best practice berdasarkan dua responden yang sudah mengisi. Yang untuk menghitungnya menggunakan rumus untuk menghitung tingkat kapabilitas proses COVID-5. Jumlah skala penilaian best practice dibagi jumlah best practice. Di sini BP1, BP3, BP4, BP5 dibagi 4 jumlah best practice. Setelah itu dijumlahkan dengan dapatlah menghasilkan nilai 2,75. Untuk responden chief accounting, di sini kami mendapatkan hasil dengan nilai 2,5. Selanjutnya poin kelima, hasil perhitungan best practice DSS 01 diperolehlah berdasarkan responden marketing communication dan chief accounting dengan skala best practice 2,75 dan 2,5 mendapatkan nilai skala 2,6. Jadi ditentukan berdasarkan skala NPLF adalah P. Poin ke-6, penilaian kapabilitas proses level 1 terhadap work product yang dilakukan pada proses domain DSS 01. Pada perhitungan responden marketing communication diperoleh nilai dengan 2,75, dan untuk chief accounting memperoleh nilai yang kami dapatkan 2,25.
hasil perhitungan work product pada dua domain ini dengan skala work product dihasilkan marketing communication 2,75, chief accounting IT 2,25 dengan nilai skala 2,5. Skala NPLF adalah P. Yang terakhir, rangkuman hasil rumusan nilai ukuran kapabilitas proses COVID-5. ID proses DSS01 yang kami gunakan, proses deskripsi domain COVID-5 mengelola operasi, hasil pengukuran 2,75, skala NPLF adalah P, dengan level kapabilitas proses level 0. Proses DSS01 dalam audit teknologi informasi di Labersa Grand Hotel and Convention Center tetap pada level 0. Ini dikarenakan penilaian kapabilitas proses pada level 1 tidak melebihi skala L atau F. Untuk analisa gap, memperoleh rekomendasi selanjutnya, di sini domain DSS01 memiliki level kapabilitas saat ini yang diperoleh adalah 0 dan level kapabilitas target yang ditentukan oleh Labersa Grand Hotel level 3. Jadi gap analisis level kapabilitas saat ini dan level kapabilitas yang diharapkan adalah 3. Dari hasil analisa kesenjangan gap ada 3, maka penyusunan rekomendasi dari level 1 ke level 3 untuk menambah tingkat kapabilitas proses level pada domain DSS01 mengelola operasi. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan audit sistem informasi, COVID-5 menemukan keseluruhan tingkat kematangan proses domain DSS01 berada di level 0 atau incomplete proses, yang berarti website reservasi Labersa Grand Hotel belum memenuhi tujuan. Evaluasi kapabilitas pada domain DSS01 didapatkan dengan skala best practice 2,6 dengan skala penilaian P dan skala work product 2,5 dengan skala penilaian P juga. Perumusan rekomendasi dilakukan sesuai dengan analisis gap yang diinginkan oleh Labersa Grand Hotel untuk menaikkan tingkat kapabilitas pelayanan pada domain DSS, yakni DSS01, bermula dari level 1 hingga mencapai level 3. Catatan khusus dari kelompok kami untuk rekomendasi DSS01 sebenarnya adalah didokumentasikan dengan baik dalam hal SOP. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Saya presenter. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Rahmat. Jika menonton presentasi dari kelompok 5 ini sampai akhir, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.